Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, angin puting beliung melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Meko, Kabupaten Poso. Akibat peristiwa ini, seorang warga meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Angin puting beliung menerjang Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mengakibatkan salah seorang warga setempat meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Korban mengalami pendarahan dan sempat dilarikan ke Puskesmas Meko, namun tak bisa tertolong. Kerugian material, satu rumah warga yang kehilangan atap, dan juga fasilitas negara ada Puskesmas juga kehilangan atap, dan juga satu gereja yang kehilangan atap, dan juga satu asrama. Berdasarkan laporan awal yang diterima oleh tim Basarnas Palu, angin puting beliung yang menerjang Desa Meko mengakibatkan beberapa rumah warga dan fasilitas umum serta milik pemerintah porak-poranda. Sehingga belum dipastikan berapa kerugian material yang dialami desa tersebut. Warga juga diminta untuk tetap waspada dengan angin kencang disertai hujan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang, ratusan penumpang kereta api memilih untuk mudik lebih awal. Mereka nekat mudik lebih awal lantaran ingin lebaran di kampung halaman bersama keluarga. Pagi ini puluhan calon penumpang kereta api memadati area uji Geno CC19 di stasiun Bandung, Jawa Barat. Mereka memilih mudik lebih awal karena adanya larangan pemerintah mudik lebaran 6 hingga 17 Mei mendatang. Dalam satu hari, sekitar 800 penumpang berangkat dari stasiun Bandung mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lonjakan penumpang meningkat sekitar 3% dari hari biasanya. Mayoritas penumpang mengetahui tentang aturan larangan mudik, namun mereka nekat mudik lebih awal demi berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Dari Bandung mau ke Surabaya. Ngapain ke Surabaya, Dek? Mau ketemu sama keluarga. Hal serupa juga terjadi di stasiun Lempuyangan, daerah istimewa Yogyakarta yang dipadati calon penumpang untuk mudik lebih awal. Namun ada juga yang memanfaatkan akhir pekan untuk sekedar berkunjung ke rumah orang tua. Ya, kalau kemarin kan juga nggak mudik, sebelumnya kita nggak mudik, jadi minimal ada momen puasa bareng orang tua aja sih. Ya kalau terkait dengan pembatasan untuk penularan sih ya sepakat-sepakat aja sih Mas. Cuma ya dibarengi dengan semuanya, nyatanya di Jogja wisata juga ramai banget kan ya. Jadi ya kita cuma bisa patuh aja. Di stasiun Lempuyangan dari Jumat hingga Minggu pagi terjadi lonjakan penumpang sekitar 8.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, adanya larangan mudik 2021 oleh pemerintah, masyarakat justru mencuri mudik lebih awal sebelum waktu larangan. Minggu pagi warga mulai terpantau mudik di hari ke-6 puasa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Situasi Bandara Soekarno-Hatta Minggu pagi ramai oleh calon penumpang. Terminal 2 domestik mulai dipenuhi warga yang hendak melakukan perjalanan menuju kota tujuan mereka. Pasca larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei, warga justru memanfaatkan mudik lebih awal. Di masa pandemi, rute penerbangan masih didominasi oleh penerbangan domestik, sedangkan rute penerbangan internasional berkisar 25%. Besarnya antusias warga mudik di awal bulan Ramadan, pihak bandara mengetatkan protokol kesehatan. Informasi terkini akan disampaikan rekan Camar Hainda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, serta ada Gebi Natasha di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita ke rekan Camar Hainda di Bandara Suta terlebih dahulu. Camar, daerah mana saja yang paling banyak menjadi tujuan pemudik dari Bandara Soekarno-Hatta?
Ya, Fandi, Lovi, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sejak pemantauan tadi pagi, memang ternyata di hari ke-6 puasa dan juga pasca pemberlakuan dan juga sosialisasi terkait dengan nantinya akan ada pelarangan mudik di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei mendatang. Ini memang sudah banyak masyarakat yang mencuri start mudik agar bisa dapat bertemu dan juga berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dan apabila terkait dengan daerah mana saja yang paling banyak dikunjungi, tentunya justru ini yang paling banyak adalah di rute penerbangan domestik, yaitu seperti Palembang, kemudian Pontianak yang memang tadi sejak sekitar pukul 9 dan 10 setelah berangkat. Kemudian untuk rute internasional sendiri ini masih sekitar 25% saja dari rute penerbangan yang ada. Rencananya hari ini akan ada sekitar 254 penerbangan, baik rute domestik dan juga internasional. Dan berdasarkan informasi dari pihak Bandara Soekarno-Hatta sendiri, bahwa justru untuk peningkatan dan juga lonjakan akan terjadi pada 7 hari menjelang pelarangan mudik di tanggal 6. Penjualan tiket saat ini memang masih stabil sekitar 25% dari total keseluruhan yang dapat diperjualbelikan dan akan meningkat sebanyak 50% pada 7 hari menjelang pelarangan. Dan tadi kami juga sempat mewawancari beberapa masyarakat yang hendak melakukan kegiatan mudik, bahwasanya mereka memang sengaja untuk menjadikan momentum ini untuk pulang agar menghindari tanggal-tanggal tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi pemirsa, bahwasanya sampai dengan saat ini pihak dari Bandara Soekarno-Hatta masih tetap menerima untuk persyaratan dengan menggunakan persyaratan COVID-19 dengan jenis terkait dengan jenis tes yang dilakukan secara PCR begitu. Dan untuk genose sendiri sampai saat ini memang belum diberlakukan, sehingga ini perlu dijadikan pertimbangan bagi Anda yang hendak melakukan kegiatan dan juga perjalanan keluar kota maupun destinasi atau tujuan yang ada. Pihak dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri nantinya akan melakukan pengetatan terkait dengan protokol kesehatan, karena memang sampai dengan saat ini disinyalir ditakutkan adanya penyebaran varian virus baru dari COVID-19 yang tentunya dapat berbahaya dan ditakutkan akan menyebar di wilayah bandara. Terkait dengan hal tersebut akan ada laporan dari stasiun Senen dari rekan Gebi Natasha. Rekan Gebi, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Camar atas laporan Anda, dan laporan yang kami sampaikan dari stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta Pusat, yakni terkait situasi terkini di stasiun Pasar Senen, di mana saat ini terpantau cukup sepi, meskipun pada pagi hari tadi sempat diramaikan oleh para penumpang begitu yang ingin bepergian dari stasiun Pasar Senen menuju ke beberapa kota di Pulau Jawa. Dan dari data yang berhasil kami himpun pada hari ini ada sekitar 2.100 penumpang yang nantinya akan bepergian melalui stasiun kereta api Pasar Senen. Dan jumlah tersebut memang cenderung menurun begitu dibandingkan hari Sabtu kemarin, di mana ada sekitar 2.500 penumpang yang ingin bepergian ke beberapa tujuan di kota, maksud kami ke beberapa kota tujuan di Pulau Jawa begitu. Dan namun dari hasil wawancara kami dengan beberapa penumpang, kami mendapati bahwa para penumpang yang bepergian pada hari ini salah satunya dalam rangka mudik lebih awal, dikarenakan mereka ingin menghindari keramaian ataupun kepadatan penumpang nantinya, dan juga menyusul adanya larangan mudik dari pemerintah pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Dan berikut petikan wawancara kami dengan salah satu penumpang di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Mudik awal, tujuannya ke Indramayu Jatibarang. Sama siapa aja? Sama Bude, sama suami. Kenapa memilih untuk mudik lebih awal? Karena mungkin untuk mengurangi keramaian mungkin bisa. Karena juga ingin berpuasa di kampung juga sih. Nanti sampai lebaran atau gimana? Kemungkinan sehabis lebaran baru balik lagi ke Jakarta. Jawa diantaranya Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Bahwa pemerintah mengeluarkan larangan ataupun penutup akan berlaku pada mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Tadi di
Ya, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi di akhir laporan dari Gaby Natasha di stasiun Pasar Senen. Tapi kalau kita lihat tadi masih terpantau normal untuk di stasiun Senen. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta sudah terjadi lonjakan penumpang yang memilih mudik lebih awal sebelum dilarang menjelang Lebaran nanti. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 31 titik pos pengamanan mudik 2021. 31 titik terdiri dari 14 titik penyekatan dan 17 checkpoint yang tersebar di berbagai wilayah. Jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya memetakan 31 titik penyekatan selama larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Penyekatan dilakukan di jalan arteri, ruas jalan tol hingga jalur tikus. Titik utama penyekatan akan dilakukan di gerbang tol Cikarang Barat. Selain itu, penyekatan akan dilakukan di jalan alternatif bagi para pemudik yang menggunakan sepeda motor. 14 titik lainnya ada di Cikupa, ada di Bitung, ada di gerbang tol di Bitungnya, ada 14 titik yang sudah kita hitung, termasuk gerbang-gerbang tol yang menuju ke arah Cikampek itu nanti akan kita tutup. Termasuk pada tanggal 6 elevated itu juga akan kita tutup. Kenapa? Karena pemeriksaannya ada di bawah di kilometer 31 yang barusan tadi kita lihat. Setiap pos penyekatan akan dijaga oleh petugas selama 24 jam dan seluruh pengendara yang melintas keluar Jakarta akan diperiksa. Berikut 31 titik jalur penyekatan meliputi Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Depok, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menyiapkan ruang isolasi infeksius di Terminal Tirto Nadi. Langkah ini sebagai upaya preventif bagi warga yang nekat mudik jelang Idul Fitri nanti. Pemerintah Kota Solo bersama tim Satgas COVID-19 menyiapkan sejumlah antisipasi terhadap warga dari luar wilayah Solo yang mudik ke kampung halaman. Langkah yang ditempuh Pemkot bersama unsur terkait dengan menyiapkan ruang isolasi infeksius bagi pemudik yang berada di Terminal Tirto Nadi Solo. Nantinya, setiap penumpang yang tiba di Terminal Tirto Nadi wajib menjalani tahapan protokol kesehatan yang telah disediakan. Tidak hanya fasilitas cuci tangan, pemeriksaan kesehatan oleh dokter juga disediakan bagi para pemudik. Jika warga masyarakat dari ibu kota mudik atau transit di terminal ini, maka tugas dan kewajiban teman-teman Satgas COVID ini untuk berkoordinasi bagaimana prokesnya tetap berjalan lebih mantap. Intinya lebih mantap. Sejumlah langkah antisipasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi penumpang yang tiba dari wilayah zona merah dan juga bagi warga Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran warga kurang mampu di Blitar, Jawa Timur serbu baju bekas. Selengkapnya tetap bersama kami di iNews Siang.